Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Laras. Usia 38. Orang-orang mengenalku sebagai guru yang tenang, teratur, dan selalu terlihat rapi di luar. Tapi mereka tak tahu bahwa hidupku, di balik kerudung dan senyum sopan itu, sunyi. Aku menikah sejak usia 26. Saat itu, kupikir cinta cukup untuk membuat segalanya bertahan. Tapi rupanya, cinta bisa kalah oleh kebiasaan. Dan keintiman bisa habis jika tak pernah disentuh. Suamiku Aditya, pria baik. Terlalu baik mungkin. Tapi kami tak lagi menyatu. Kami hanya saling menanggung. Sejak tahun ketiga pernikahan, ranjang kami dingin. Dan sejak tahun kelima, kami tidur di ruangan terpisah. Aku tetap setia. Tapi setia tak selalu membuat hati tenang. Aku tetap mengajar. Tetap berdandan. Tetap memakai dress yang sopan. Namun sedikit berani. Dengan potongan leher rendah. Dan kain yang jatuh lembut di pinggang. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi agar aku tetap merasa hidup. Sampai malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang tamu, jari-jari ini membuka aplikasi yang seharusnya tak kubuka. Bukan tempat bagi perempuan seperti aku. Tapi aku lelah merasa tak dilihat. Namanya Raka. 26 tahun. Bekerja di dunia kreatif. Senyumnya datar. Bayonya biasa saja. Tapi aku tertarik, entah kenapa. Bu Guru, kamu. Begitu isi pesan pertamanya. Aku tertawa kecil. Masih ingat? Balasku. Tentu. Dulu saya cuma bisa lihat dari jauh. Sekarang kamu muncul di layar depan HP-ku. Aneh, ya? Aku tak menjawab. Tapi sejak malam itu, kami terus bicara. Tentang buku. Tentang hidup. Tentang kenapa hati bisa kesepian, padahal tidur berdua. Bu Laras, katanya suatu malam, kalau nanti kita ketemu, kamu masih akan pakai blus berleher rendah seperti dulu? Aku tersenyum. Mungkin, jawabku, supaya kamu tahu, aku masih perempuan. Ia tidak membalas cepat. Tapi malam itu, aku tidur dengan bibir yang tetap melengkung. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengingat aku bukan sebagai istri, bukan sebagai guru, tapi sebagai Laras. Dan Laras, akhirnya ingin dilihat. Malam itu hujan turun. Rintiknya tidak deras, tapi cukup untuk membuat halaman kecilku basah dan mengirim aroma tanah ke dalam rumah. Aku berdiri di dapur, menyeduh teh jahe. Tidak tahu kenapa, tapi aroma rempah itu membuat hatiku tenang. Raka bilang, dia sedang di dekat komplek. Katanya, ingin antar buku yang pernah kubicarakan minggu lalu, kumpulan puisi Cairil. Boleh mampir? Tanyanya lewat pesan. Jantungku sempat ragu. Tapi jariku menjawab duluan. Boleh. Pintu pagar tidak dikunci. 15 menit kemudian, aku mendengar suara motor berhenti. Lalu langkah pelan mendekat. Permisi, suaranya dari luar pintu. Aku buka. Di sana, Raka berdiri. Jaketnya basah di bahu. Tangan kirinya memegang buku.
Tangan kanannya menenteng kantong plastik kecil. Saya bawa bolu kukus juga, biar gak cuma buku, katanya sambil tersenyum. Masuk. Kami duduk di ruang tamu. Rumahku tak luas, tapi bersih dan rapi. Kursi rotan lama, meja kayu kecil, dan rak buku di sudut ruangan. Rumah ini tenang, katanya. Terlalu tenang kadang, jawabku. Aku menyuguhkan teh hangat. Ini teh jahe, bukan teh biasa. Dia menyeruput pelan. Hangatnya beda, gumamnya. Kami bicara, tapi tidak seperti di kafe. Di sini, suaraku lebih rendah. Mataku lebih jujur. Tubuhku tak lagi sembunyi. Aku sadar. Blus yang kupakai agak terbuka. Tapi aku tidak merasa salah. Karena matanya tidak menelanjangiku. Ia menatap dengan rasa. Dengan tenang. Dengan cukup. Apa kamu pernah merasa tidak dilihat oleh orang yang tidur di ranjang yang sama? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Aku pernah pacaran 5 tahun. Tapi 2 tahun terakhirnya, kami hanya bicara soal pekerjaan dan tagihan. Aku menarik napas dalam. Kadang kita bisa lebih hidup dengan orang asing ya. Dia menatapku. Kamu bukan orang asing. Kamu perempuan yang dulu saya kagumi diam-diam di barisan belakang. Aku tersenyum. Malam itu, hujan belum berhenti. Tapi kami duduk diam cukup lama. Dan dalam diam itu, aku merasa, untuk pertama kalinya, rumah ini tidak sunyi. Hujan belum berhenti sejak sore. Rumah ini sudah lama akrab dengan bunyi rintik, tapi malam itu, suaranya terasa berbeda. Lebih pelan, lebih lirih, seolah turut menyimak. Raka masih duduk di ruang tamu. Sementara aku membereskan gelas-gelas di dapur. Boleh lihat-lihat rak bukunya? Tanyanya dari ruang tengah. Silakan, jawabku sambil tersenyum. Tapi jangan nilai orang dari judul bukunya ya. Dia tertawa kecil. Aku tahu, ia melihat foto-foto di rak salah satunya potret pernikahanku, yang sudah mulai kusam. Lama kami tak bicara. Hanya suara hujan dan gelegar sama dari kejauhan. Sampai akhirnya aku menyusulnya ke ruang tamu. Ia masih berdiri di depan rak, memegang satu buku puisi, yang kuselipkan surat kecil di dalamnya. Ini, puisi kamu sendiri? Aku mengangguk. Kamu tulis untuk siapa? Aku menatapnya. Lama. Untuk diriku sendiri, agar aku tahu aku masih punya rasa. Dia meletakkan buku itu kembali. Lalu duduk. Aku duduk di sebelahnya. Tak sengaja. Tapi juga bukan karena tidak sengaja. Bahu kami bersentuhan. Tidak kuat. Tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar tak seperti biasanya. Kamu tahu, bisikku nyaris tak terdengar. Kadang aku merasa seperti dinding di rumah ini. Kenapa? Karena aku berdiri. Kuat. Tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Dia menoleh. Matanya teduh. Tapi penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku melihat kamu bularas. Sejak dulu. Sampai sekarang. Lalu, aku membalikkan tubuhku. Dan sebelum sempat berpikir panjang, aku menyandarkan kepala di bahunya. Dia tak bergerak. Tapi napasnya berubah. Tangannya pelan mengusap lenganku. Bukan gerakan yang menginginkan, tapi gerakan yang memahami. Aku tidak menangis. Tapi ada sesuatu dari dadaku yang terasa meleleh. Kami duduk begitu lama. Tak bicara, tak bergerak. Hanya saling diam dan membiarkan tubuh kami berkata, aku lelah sendirian, tapi aku juga takut ditemukan. Aku harus pulang, katanya pelan. Aku mengangguk.
Tapi sebelum berdiri, dia menatapku dalam. Kamu masih perempuan yang paling anggun yang pernah aku temui, Laras. Aku tak jawab. Hanya menahan napas. Saat ia keluar dan pintu tertutup perlahan, aroma tubuhnya masih tertinggal di ruang tamu. Dan pelukannya masih terasa seperti selimut lembut yang lupa dilepas. Malam itu, aku tidur tanpa menyentuh lampu. Karena cahaya sudah kutemukan. Di pelukan yang tidak direncanakan. Aku tidak mengundangnya malam itu. Tapi aku juga tidak menolaknya ketika ia datang. Hujan kembali turun. Seolah langit tahu. Ada sesuatu dalam diriku yang akan pecah malam itu. Raka mengetuk pintu jam 8 malam. Tak lama setelah aku selesai menyisir rambut dan mengganti daster dengan gaun tidur berleher rendah berwarna biru keabu-abuan. Kain satin lembut yang biasanya hanya kupakai saat ingin memeluk kesepian dengan sedikit kemewahan. Aku tidak sedang berdandan untuk siapa-siapa. Tapi malam itu, aku merasa tubuhku ingin diingat. Maaf, tiba-tiba, katanya sambil berdiri di ambang pintu. Kenapa? Tanyaku, sambil membiarkannya masuk. Aku rindu. Tapi lebih dari itu, aku butuh tahu kamu baik-baik saja. Kami duduk di ruang tengah. Hanya lampu kecil yang menyala di sudut ruangan. Aku menyeduh teh, tapi tak ada yang meminumnya. Karena percakapan kami malam itu tak butuh kata. Aku duduk lebih dekat dari biasanya. Raka menatapku lama. Kamu cantik malam ini. Aku tidak menjawab. Hanya membiarkan mata kami berbicara. Ia menggeser duduknya. Tangannya menyentuh punggung tanganku. Pelan. Aku tidak menarik diri. Laras. Aku menoleh. Dan dalam diam yang basah oleh hujan, bibir kami akhirnya bertemu. Pelan. Tak tergesa. Bukan karena lapar, tapi karena ingin berhenti merasa kosong. Kami berpindah ke kamar. Bukan karena ingin bersembunyi, tapi karena hanya kamar yang cukup luas untuk menampung kejujuran malam itu. Ia menatap tubuhku tanpa menyentuh terlebih dulu. Aku boleh? Bisiknya. Aku mengangguk. Ia melepas gaunku perlahan, seolah waktu tidak sedang mengejar kami. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa disentuh seperti seseorang yang benar-benar ada. Kami berbaring dalam diam setelahnya. Nafas kami pelan. Tangannya masih memeluk pinggangku. Aku membelai rambutnya dengan jari-jari yang gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak pernah menyangka tubuh ini masih punya tempat untuk dihargai. Apa kamu menyesal? Tanyaku pelan. Tidak, jawabnya. Aku justru takut kehilangan ini terlalu cepat. Aku mengangguk tanpa berkata. Malam itu, kami tidak membicarakan apapun. Tapi kami tahu, sejak malam itu, kami tidak bisa kembali jadi dua orang asing. Karena malam itu, tubuh kami bicara. Dan hati kami menjawab. Ketika dia tertidur, aku tetap terjaga. Aku menatap langit-langit, mencoba menenangkan dada yang masih hangat. Dan aku berbisik dalam hati. Jika ini salah, maka biarkan aku salah. Tapi untuk pertama kalinya, dalam pelukan yang terasa benar. Setelah malam itu, aku tak lagi sama. Bukan karena tubuhku disentuh, tapi karena aku merasa hidup. Saat bangun pagi, aku menatap wajahku di cermin dan berkata, ini aku, perempuan yang bukan hanya istri, bukan sekadar guru, tapi seseorang yang masih bisa diinginkan. Aku menyisir rambut lebih pelan, memilih daster dengan corak bunga dan leher terbuka, seperti ingin menyambut hari, bukan bersembunyi darinya.
Tapi hidup tak suka melihat seseorang terlalu bahagia sendirian. Karena hari-hari setelah itu, dunia mulai mengetuk. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman ketika Bu Sri, tetangga sebelah, menyapa dari balik pagar. Wah, makin segar aja Bu Laras. Punya tukang pijat baru ya? Kalimat itu diiringi senyum manis, yang terasa seperti pisau. Aku hanya tertawa kecil, tapi tubuhku kaku. Dia melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu, atau menebak sesuatu. Dan di lingkungan seperti ini, tebakan bisa lebih tajam dari bukti. Sore harinya, Raka datang lagi. Kali ini, aku tidak langsung membukakan pintu. Aku berdiri di balik tirai, menatapnya diam-diam. Dia mengetuk pelan, menunggu, lalu mengirim pesan. Kamu baik-baik aja? Aku tidak langsung membalas. Ada rasa takut yang menempel di dadaku. Takut kehilangan pekerjaan. Takut tetangga mengadu. Takut anak murid tahu. Tapi yang paling aku takutkan adalah jika Raka pergi karena aku mundur. Setelah 2 jam, aku akhirnya membalas. Maaf, aku belum bisa lihat kamu hari ini. Balasannya cepat. Aku ngerti. Tapi kalau kamu butuh pelukan, aku tetap di sini. Air mataku jatuh. Karena pelukan itu kini terasa lebih rumit dari sebelumnya. Malamnya aku duduk di dapur. Lampu temaram. Meja kosong. Aku membayangkan Raka duduk di seberangku. Seperti malam-malam sebelumnya. Tapi bayangan itu kini diiringi bayang-bayang lain. Suami yang masih resmi. Masyarakat yang menilai tanpa tanya. Dan masa depan yang mungkin tak mengampuni. Aku mencintai Raka. Itu bukan sekadar nafsu. Tapi aku juga tahu, cinta saja tak cukup untuk bertahan jika dunia tak mengizinkan. Saat aku akhirnya menatap langit dari jendela kamar, aku berbisik sendiri. Tuhan, kalau ini dosa, mengapa rasanya lebih jujur daripada doa-doa yang pernah aku panjatkan dalam pernikahanku? Tidak ada jawaban. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami bersatu, aku tidur sendirian lagi. Dan kasur yang kemarin terasa hangat, kini kembali dingin. Tapi bukan karena tubuh Raka tak ada, melainkan karena aku kembali menjadi perempuan yang takut terlihat bahagia. Siang itu, langit cerah. Terlalu cerah untuk menebak bahwa badai akan datang. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah. Rambutku terurai, dan daster biru yang kupakai sedikit terbuka di bagian dada nyaman, lembut, seperti aku ingin memanjakan diriku sendiri. Tak ada tamu, tak ada Raka hari ini. Hanya sunyi, sampai suara mobil berhenti di depan rumah. Suara yang sudah lama tidak kudengar. Damar, suamiku, pulang lebih cepat, tanpa kabar, tanpa pesan. Aku melihat tubuhnya berdiri di ambang pintu, memegang koper, wajah lelah. Matanya tidak bersinar. Aku pulang, katanya pelan. Aku mengangguk. Masuklah. Kami duduk di ruang tengah, diameter, seperti dua orang asing yang pernah tinggal serumah, tapi sudah lama tak saling menyentuh. Kamu sehat? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk. Kamu terlihat beda, katanya. Aku menahan napas. Lebih segar, lebih hidup. Kalimat itu seharusnya membuatku senang, tapi malam itu rasanya seperti pisau yang menempel di tengkuk. Karena aku tahu, aku memang hidup, tapi bukan karena dia. Malam itu, aku tidur di kamar kami lagi, tapi tubuhku kaku. Damar berbaring di sampingku, tapi tak menyentuhku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa berkhianat.
Bukan karena tubuhku dipeluk orang lain, tapi karena aku tak lagi menginginkan sentuhannya. 3 hari Damar tinggal. 3 hari, aku hidup seperti bayangan. Tak bisa bicara dengan Raka. Tak bisa menulis. Tak bisa keluar tanpa dijaga. Tapi hatiku makin resah. Aku mulai merasa kehilangan. Bukan kehilangan Damar, tapi kehilangan diriku sendiri yang baru kutemukan bersama Raka. Pada malam keempat, aku memberanikan diri mengetik pesan. Aku tidak bisa terus begini, tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak mencintaimu. Balasan Raka datang cepat. Aku tahu, aku di sini. Tapi aku juga gak mau jadi alasan kamu kehilangan semuanya. Pagi berikutnya, saat Damar pergi membeli sarapan, aku menyelinap keluar sebentar. Aku berdiri di depan rumah Raka. Tidak mengetuk, tidak memanggil. Tapi dari balik tirai, aku tahu dia melihatku. Dan kami saling menatap dalam diam. Lalu aku melangkah mundur. Karena untuk saat itu, cinta harus disimpan bukan diserahkan. Malam harinya, Damar akhirnya bicara. Apa kamu masih cinta sama aku, Ras? Aku diam. Kamu berubah. Tapi bukan karena aku. Aku bisa rasa itu. Aku mengangguk. Maaf, Dam. Kamu tidur dengan dia? Aku menunduk. Dan itu cukup sebagai jawaban. Dia tidak marah. Tidak membentak. Dia hanya berdiri, mengambil rokoknya, dan keluar ke teras. Aku mendengar suara korek, lalu hening. Malam itu, rumah ini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Karena rahasia yang kutaruh di bawah kasur, kini sudah keluar dan duduk di meja makan. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan pelan. Damar tak meninggalkanku, tapi juga tak menyentuhku. Kami jadi 2 orang dewasa yang tidur dalam satu rumah karena surat nikah, bukan karena cinta. Di meja makan, hanya terdengar suara sendok. Di kamar, hanya ada lampu tidur dan 2 punggung yang saling membelakangi. Tapi, aku juga tidak datang ke Raka. Aku tidak punya cukup keberanian untuk pergi. Dan itu lebih menyakitkan daripada ditinggalkan. Karena kali ini, aku yang menyiksa diriku sendiri. Raka tidak memaksa. Tapi ia mengirim satu pesan tiap malam. Aku masih di sini. Tapi aku tahu, kamu sedang memilih. Setiap kali ku baca, dadaku terasa ditikam pelan. Karena aku tahu, setiap hari aku tidak menjawab. Aku sedang membunuh cinta yang paling jujur dalam hidupku. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap tubuhku yang mulai kembali pucat. Rambutku yang tak lagi kubiarkan tergerai. Blus-blus berleher rendah mulai kusimpan kembali ke dalam lemari. Bukan karena malu, tapi karena aku menyerah. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk Damar, tapi untuk Raka. Isinya pendek. Aku mencintaimu. Tapi aku bukan perempuan yang cukup kuat untuk menanggung dunia yang melawan. Kamu datang saat aku lupa caranya mencintai diriku sendiri. Dan kamu membangunkanku. Tapi sekarang, aku harus tidur kembali. Jika suatu hari aku kembali mengetuk, dan kamu masih sendiri, izinkan aku masuk. Tapi untuk hari ini, aku hanya bisa berpamitan. Aku melipat surat itu, meletakkannya dalam amplop putih, menulis namanya dengan tanganku yang gemetar, lalu diam. Karena aku tahu, setelah surat itu, aku tidak akan pernah bisa menjadi utuh lagi. Tapi aku juga tahu, melangkah bersama Raka berarti meninggalkan seluruh hidup yang sudah kubangun. Dan aku
belum cukup berani. Pagi berikutnya, aku menitipkan surat itu ke penjaga kontrakannya. Tanpa nama pengirim, tanpa nomor telepon. Hanya harapanku bahwa ia membaca dan tahu aku mencintainya. Tapi aku kalah oleh dunia. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Damar sudah tertidur. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis dalam diam. Bukan karena aku ditinggalkan, tapi karena aku yang memilih pergi dari hidup yang membuatku hidup. 1 minggu setelah aku titipkan surat itu, aku tidak mendengar kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada langkah kaki di depan rumah. Dan aku mengerti. Raka diam bukan karena marah, tapi karena ia menghormati keputusanku. Dan justru itu yang membuat dadaku lebih sesak. 3 hari lalu, aku menemukan secari kertas terselip di kotak surat. Tulisan tangannya rapi, tapi terburu-buru. Jika kamu masih ingin bicara, aku akan di taman itu. Hari Minggu, jam 4 sore. Hanya 1 jam. Jika kamu tidak datang, aku akan anggap kamu benar-benar sudah pergi. Aku membaca kalimat itu 3 kali. Lalu menyimpannya di dalam bra. Seperti menyimpan sesuatu yang dekat dengan jantung. Dan hari ini, aku berdiri di depan cermin. Mengenakan gaun yang dulu pernah kupakai saat pertama kali bertemu dengannya. Warna krem lembut, lehernya sedikit terbuka. Bahannya jatuh seperti niat yang tak bisa lagi ditegakkan. Aku tak mengenakan riasan. Tapi mataku lebih matang. Lebih tahu apa yang akan kuhadapi. Taman itu masih sepi. Jam 4:45. Aku melihat Raka duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin. Ia mengenakan jaket tipis. Rambutnya sedikit lebih panjang. Tapi tatapannya masih sama. Tenang, tapi penuh. Saat aku mendekat, ia berdiri. Kami tidak saling memeluk. Tidak saling menyentuh. Kami hanya duduk berdua. Dan membiarkan angin sore mengisi semua celah kata yang tak bisa diucap. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku mengangguk. Aku tidak ingin membuatmu memilih lagi. Aku cuma ingin tahu, kamu masih di sana. Aku masih di sini, jawabku pelan. Tapi tidak bisa tinggal. Kami terdiam. Aku tidak menyesal mengenalmu, lanjutnya. Aku juga tidak menyesal mencintaimu, jawabku. Mungkin, kita memang ditakdirkan bertemu bukan untuk bersama, tapi untuk mengingat. Aku menoleh. Menatap matanya. Ingat apa? Bahwa kita pernah benar-benar hidup. Saat jam menunjukkan pukul 5, ia berdiri. 1 jam, katanya. Seperti janjiku, aku menunduk. Tapi sebelum ia melangkah, aku memegang tangannya sebentar. Hanya sebentar, lalu ku lepas. Karena jika ku cengkeram lebih lama, aku tahu aku tidak akan pulang. Dia berjalan menjauh, tidak menoleh, tidak melambaikan tangan. Tapi aku tahu, sepanjang sisa hidupku, 1 jam di taman itu akan selalu menjadi waktu yang tak akan bisa kuulang. Sekarang sudah lewat 2 bulan sejak sore itu di taman. Raka tak pernah lagi muncul. Tak ada pesan, tak ada jejak. Dan aku kembali menjalani hariku seperti sebelum semuanya dimulai. Tapi bukan berarti aku kembali menjadi Laras yang lama. Karena ada bagian dari diriku yang tidak bisa pulih, tapi juga tidak ingin disembuhkan. Damar masih di rumah. Kami tetap tinggal bersama.
Tidak ada perceraian, tidak ada pertengkaran, hanya perjanjian tak tertulis bahwa kami akan hidup berdampingan, tapi tidak dalam pelukan. Aku kembali mengajar, mengenakan blus dengan kerah tinggi sekarang. Rambutku selalu disanggul. Tidak lagi ada sentuhan parfum yang manis, hanya sabun biasa dan bedak tabur. Tapi setiap kali aku melewati rak buku di rumah, aku melihat satu buku puisi yang tidak pernah kuganti letaknya. Dan di dalamnya masih terselip secarik kertas. Tulisan tanganku sendiri. Terima kasih telah membuatku merasa menjadi perempuan, meski hanya sebentar. Kadang malam-malam tertentu aku masih bermimpi tentangnya. Tapi dalam mimpi itu, kami tidak bersentuhan, tidak berbicara. Kami hanya saling menatap dari jauh. Dan tatapan itu sudah cukup. Karena dari situ aku tahu, Raka tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya pindah tempat. Dari ruang tamu rumahku ke dalam tubuhku sendiri. Aku tidak menyesal. Bahkan jika dunia menyebut apa yang kami jalani adalah dosa. Aku tahu. Cinta yang membuatmu menjadi dirimu sendiri, bukan kesalahan. Hari ini, aku menyiram tanaman, seperti biasa. Matahari hangat, udara lembut. Seorang murid lewat dan menyapaku. Bularas kelihatan tenang sekali, kayak habis nulis puisi. Aku tersenyum, lalu menjawab, iya, karena aku pernah jadi puisi. Pernah dibaca dengan pelan, dicintai dalam diam, lalu dibiarkan tinggal tanpa harus dimiliki. Dan mungkin itu adalah cinta yang paling jujur. Tamat. Cerita ini selesai. Bukan dengan pernikahan, bukan dengan kebersamaan, tapi dengan kedewasaan dan kesadaran bahwa tidak semua cinta harus memiliki untuk menjadi nyata.